Keramaian wisatawan mulai terjadi di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta hingga titik 0 km. Wisatawan datang dari berbagai daerah menikmati momen libur panjang. Di titik 0 km Yogyakarta, wisatawan menikmati suasana kota Jogja dengan bersuah foto. Ada beberapa spot menarik di titik 0 km seperti berfoto dengan latar bangunan peninggalan Belanda, instalasi bertuliskan 2026, Jogja Kota Batik, atau mengunjungi Benteng Freudenburg. Sebagian wisatawan mengaku setiap berlibur di Yogyakarta selalu mengunjungi Jalan Malioboro sekaligus berbelanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Kawasan Malioboro masih menjadi tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara karena memiliki beragam destinasi khas mulai sejarah, budaya maupun wisata belanja. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebagai sentra kuliner kekinian, Blok M menawarkan berbagai macam kuliner dengan cita rasa lezat favorit anak muda. Di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, pengunjung Blok M membludak. Libur Nataru dinikmati oleh warga berkunjung ke Blok M. Antrian di kafe kekinian Blok M sudah terjadi sejak pagi. Mereka memadati beberapa toko yang ada di Blok M, seperti toko yang menjual roti dan juga kue. Pemirsa, instalasi Hutan Menyala Dongeng Nusantara menjadi salah satu pertunjukan khusus pada periode Natal dan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah. Pengunjung ini mulai memadati spot yang dibuka dari sore hingga malam hari. Antusias pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah didominasi oleh rombongan keluarga. Wahana Hutan Menyala Dongeng Nusantara yang mulai buka pukul 4 sore ini mulai ramai didatangi pengunjung. Hutan Menyala menjadi salah satu destinasi pilihan pengunjung untuk menikmati libur akhir tahun dengan nuansa budaya Indonesia. Melalui instalasi cahaya dan visual modern, cerita rakyat Nusantara seperti Malin Kundang dan Si Kancil dan Buaya dihadirkan dalam suasana wisata malam yang edukatif dan ramah keluarga selama libur Natal dan Tahun Baru. Nah pemirsa, seperti apa wisata instalasi lampu yang ada di ibu kota? Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita langsung bergabung dengan Camar Hainda yang berada di tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dan Salam Pulungan di kawasan Tamrin, Jakarta. Kita menuju ke Camar terlebih dahulu. Camar, seperti apa keseruan wisata Hutan Menyala di sana? Paling banyak nih pengunjungnya dari generasi mana? Anak-anak, keluarga, atau seperti apa? Baik, selamat malam Anita dan juga pemirsa. Benar sekali seperti yang Anita sampaikan tadi ya, bahwasanya instalasi Hutan Menyala yang di mana tempat saya berada saat ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat ya. Meskipun sepertinya sudah mulai sepi karena ini merupakan lorong hutan ya yang akan menuju ke spot selanjutnya, yaitu adalah Danau Archipelago dengan adanya pertunjukan air mancur menari. Tapi kalau bisa saya gambarkan ya, bisa Anda lihat situasi dan kondisi saat ini begitu indah ya. Kalau tadi siang ini hanya berbentuk seperti balon-balon ataupun juga lampion biasa. Tapi ternyata pada malam hari ini balon-balon dan juga lampion ini bisa mengeluarkan cahaya yang begitu indah ya. Dan tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa beberapa spot di sini memang dikhususkan untuk bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Salah satunya adalah bisa memberikan edukasi terkait dengan cerita-cerita dongeng Indonesia. Anita dan juga pemirsa, kalau Anda masih ingat ya, waktu kecil kita tahu legenda Si Kancil dan juga Buaya. Ini pemirsa bisa melihat ada ceritanya, kemudian juga ada lesson ataupun juga ada hal yang bisa kita petik dari bagaimana si kancil ini bisa bertahan hidup di tengah buaya yang sedang kelaparan. Dan ini menjadi salah satu wahana edukasi juga untuk anak-anak, karena kalau kita lihat dari pagi sampai dengan malam hari ini, banyaknya diantaranya adalah rombongan keluarga, ya, ayah, ibu, dan juga anak. Dan yang paling menarik, Anda bisa lihat di sebelah kanan atau sebelah kiri layar televisi Anda, ini ada pantulan cahaya 2 dimensi yang tentunya sangat menarik dan tidak biasa. Kalau misalnya masyarakat datang
ke Taman Mini melihat anjungan, tapi saat ini Anda bisa melihat instalasi yang cukup menarik dan menceritakan budaya-budaya ataupun juga dongeng Indonesia. Sampai dengan saat ini memang banyak sekali masyarakat yang hadir untuk bisa melihat situasi dan kondisi bagaimana instalasi ini ditampilkan, dan kita akan mencoba untuk mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo, selamat sore. Menuju malam, dengan Mbak siapa? Danin. Oke, Mbak Danin, ini dari mana nih? Aku lagi magang sebenarnya Lagi di magang? TMII. Oke, ini yang menarik di sini apa sih? Sebenarnya kita tuh ada activation face painting, itu baru dan itu tuh sebenarnya free kalau misalnya kayak ngikutin step by stepnya. Terus selain itu juga nanti kayak bakal ada percussion di situ. Kemarin tuh ada live percussion, jadi itu glow in the dark gitu. Oke, glow in the dark ya. Terima kasih banyak ya. Ya, Anita, setelah ini juga kita dapat informasi bahwa akan ada live perkusi yang akan dilaksanakan oleh Taman Mini Indonesia Indah, dan selain Anda bisa melihat bagaimana destinasi dan juga dongeng-dongeng cerita Indonesia, Anda juga bisa akan dimanjakan oleh pertunjukan musik. Dan setelah ini nanti kita akan bergeser, kita akan melihat wahana selanjutnya, yaitu air mancur menari di Danau Archipelago Miniatur Indonesia. Sementara demikian, Anita, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syamar. Hutan menyala wisata edukatif bagi keluarga. Selamat bertugas kembali Syamar. Kita beralih ke Salam Pulungan pemirsa di Bundaran Tamrin, Jakarta. Ya, Salam, bisa Anda ceritakan situasi terkini di momen Nataru di Bundaran Tamrin? Terkini dari Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, di mana saat ini antusias masyarakat ini memang sudah mulai terlihat untuk bisa menikmati dari pertunjukan cahaya spektakuler atau Jakarta Light Festival 2025 yang memang rencananya ini masih akan berlangsung hingga hari esok. Di mana saat ini masyarakat ini bisa bersuah foto ataupun juga menyusuri area di sekitaran Bundaran HI ini untuk bisa menikmati bagaimana hiasan beragam ornamen lampu bertema Natal dan juga Tahun Baru, mulai dari pohon Natal berukuran besar, kemudian juga ada terowongan lampu warna-warni, boneka salju, sampai instalasi lampu ataupun juga cahaya yang menghiasi pepohonan di sepanjang jalur protokol di Bundaran HI ini. Dan memang tidak sedikit ya masyarakat yang mengabadikan momen ini untuk bisa bersuah foto ataupun juga mengabadikan dengan foto ataupun juga video yang instagramable, karena memang di sepanjang jalur protokol di Bundaran HI ini banyak sekali spot-spot foto yang bisa diabadikan. Nah, kita akan coba langsung berwawancara. Halo Mas. Halo Mas. Dengan Mas siapa namanya Mas? Adam. Mas Adam, ini bagaimana nih tanggapannya di soal ornamen lampu yang ada di Bundaran HI ini Mas? Ya, ini cukup bagus sih, bagus banget sih ini. Saya baru pertama kali ya di Jakarta kita lihat banyak ornamen Natal kayak gini. Terima kasih buat pemerintah Kota Jakarta khususnya ya. Ini Mas sendiri datang dari mana, sama siapa aja ke sini Mas? Saya sama istri dan anak saya ini. Dari mana Mas? Dari Bandung. Dari Bandung, oke. Iya. Ini ada komentar nggak Mas terkait dengan lebih detailnya lagi nih, seperti apa nih soal ornamen-ornamen lampu yang ada di Bundaran HI ini Mas? Cukup meriah, cukup bagus sih Pak. Komentar apa? Semoga tahun depan ada lagi sih yang kayak ginian lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Adam informasinya. Nah, Anita dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat ya, di sini tidak hanya di titik kami melaporkan saja, namun juga ornamen-ornamen cantik lainnya ini ada di sepanjang jalur protokol di Bundaran HI, yang memang kalau kita lihat mungkin Anita dan juga pemirsa ini penasaran bagaimana euforia dari kemeriahan warga ini bisa bersuah foto di sini. Kami tunggu kehadiran Anita dan juga pemirsa di Bundaran HI. Anita. Baik, terima kasih Salam Pulungan atas informasi Anda dari Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 19,5 juta orang tercatat pergi berlibur ataupun pulang ke kampung halaman di masa libur Natal dan Tahun Baru 2026. Polisi pun mengantisipasi arus lalu lintas agar perjalanan para pemudik ini lancar dan aman. Berkali-kali ya kita menghimbau, memang perayaan Natal sudah selesai, perayaan Tahun Baru sudah kita persiapkan. Antara Natal dan Tahun Baru itu liburan. Ya, tempat-tempat wisata menjadi perhatian khusus. Jadi emergency plan di samping juga tata kelola pengamanan di tempat-tempat wisata, sampai ketika ada kondisi yang ekstrim kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi kaitannya dengan cara bertindaknya seperti apa, koordinasi dengan
Basarnas koordinasi dengan stakeholder ini sudah siap semua. Di samping ada pos pengamanan, pos pelayanan, ada juga pos siaga. Pos siaga itu ketika terjadi mungkin bencana, longsor, banjir, ini sudah ada cara bertindak yang sudah kita